Ada sebuah kode universal yang diam-diam ditanamkan dalam diri kita semenjak kecil. Kelemahan itu aib. Lemah dalam nilai pelajaran itu aib. Lemah dalam fisik itu aib. Lemah dalam finansial itu aib. Lemah secara mental itu aib. Semuanya dianggap sebagai masalah yang harus segera dibereskan, disembunyikan, atau paling tidak, jangan sampai kelihatan orang lain. Membuat kita, sadar atau tidak sadar, menghabiskan begitu banyak energi untuk menutupi retak-retak kelemahan dalam hidup kita. Tapi sekarang, bagaimana jika Alkitab lewat satu ayat yang sangat spesifik justru menawarkan sebuah logika yang benar-benar terbalik? Bagaimana jika kelemahan Anda bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah jalan yang diizinkan Tuhan agar Anda pada akhirnya bisa merasakan kuasanya yang benar-benar nyata? Maka di episode perdana seri ayat mind-blowing ini, kita akan membongkar 2 Korintus 12 ayat 9, sebuah ayat yang sesungguhnya dapat merevolusi cara Anda memandang setiap kekurangan, kegagalan, dan keterbatasan dalam diri Anda selamanya. Pertama, mari kita jujur dengan kepercayaan bawaan yang sudah tertanam di otak kita, dan bagaimana sebenarnya kita memandang kelemahan itu. Secara logika, lewat pengamatan sehari-hari, dunia memang mengajarkan satu hal: kelemahan itu merugikan. Ini adalah observasi sederhana. Orang yang lemah fisik rentan sakit. Orang yang lemah finansial sulit mengakses peluang. Orang yang lemah mental mudah dimanipulasi atau jatuh dalam depresi. Dunia adalah arena kompetisi dan Darwinisme sosial, meski tak diucapkan, berlaku. Yang kuat yang akan bertahan. Anda bisa lihat ini di mana-mana. Iklan menjual produk untuk menutupi kelemahan, krim anti penuaan, berbagai macam suplemen peningkat performa, program transformasi instan. Media sosial menjadi panggung untuk memamerkan kekuatan, liburan mewah, pencapaian karir gemilang, keluarga yang tampak sempurna. Bahkan di lingkungan gereja pun ada tekanan tak tertulis untuk selalu tampil kuat, diberkati, dan berkemenangan, baik dalam iman maupun dalam kehidupan nyata. Dan Anda tahu, tekanan ini perlahan akan menciptakan standar yang mustahil dipenuhi, yang pada akhirnya mengakibatkan dua hal: kelelahan karena terus berpura-pura, dan keputusasaan karena merasa jadi satu-satunya yang gagal. Ini namanya terjebak dalam lingkaran setan, terus berusaha terlihat kuat, terus berlari, tapi tak pernah sampai kemana-mana. Tapi bayangkan ini, Rasul Paulus, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan, seorang yang berani, visioner, dan penuh kuasa, justru menemukan puncak kekuatannya di tengah kelemahan yang paling menyakitkan. Dan penemuannya dimulai dari sebuah penderitaan yang ia sebut duri dalam daging. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi pada Paulus? Mengapa seorang rasul hebat harus berurusan dengan duri yang menyiksa? Di 2 Korintus pasal 12, Paulus baru saja menceritakan pengalaman spiritualnya yang luar biasa, diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Pengalaman yang bisa membuatnya jadi sombong luar biasa. Dan tepat setelah itu, Tuhan mengizinkan adanya duri dalam daging untuk menjaganya tetap
rendah hati. Kita tidak tahu persis apa duri itu. Bisa jadi penyakit fisik yang kronis, masalah penglihatan, tekanan mental, atau bahkan penganiayaan dari orang-orang tertentu. Tapi poinnya bukanlah apa sih duri itu, tapi tentang respon apa yang Paulus lakukan dan jawaban apa yang Tuhan beri. Paulus melakukan apa yang akan kita lakukan. Dia berdoa sungguh-sungguh agar masalah itu diangkat, persis seperti kita. Bahkan bukan sekali saja dia berdoa, tapi 3 kali, sebuah angka yang dalam tradisi Yahudi menunjukkan keseriusan dan totalitas. Dan jawaban Tuhan bukan, "Ya, aku akan mengangkatnya." Bukan juga, "Tidak." Jawaban Tuhan yang jauh lebih mind-blowing, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Mari kita bedah kalimat ini pelan-pelan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kata kasih karunia atau Yunaninya charis di sini bukan sekedar menerima pengampunan dosa saja. Ini juga adalah tentang keberadaan kuasa ilahi yang terus aktif bekerja dalam diri seseorang. Artinya tentang jaminan akan kehadiran Tuhan yang selalu memberi kekuatan di dalam diri. Tuhan pada dasarnya berkata, "Paulus, kamu tidak butuh situasi yang berubah. Kamu sudah punya aku, dan aku ini sudah cukup. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ini adalah paradoks utamanya. Kata sempurna, bahasa Yunaninya teleotai, berarti mencapai tujuannya, menjadi matang, ditampilkan secara penuh. Ini artinya bahwa kuasa Tuhan tidak hanya muncul di tengah kelemahan kita. Kuasa Tuhan justru mencapai puncaknya, menjadi sempurna atau efektif ketika berada dalam kelemahan manusia. Dengan kata lain, kekuatan Tuhan paling terlihat justru ketika seseorang sudah menyadari dan menerima keterbatasannya sendiri. Jadi ketahuilah, firman Tuhan di ayat ini bukan sekedar kalimat motivasi, tapi layaknya hukum gravitasi. Ini nyatanya adalah sebuah prinsip dasar kerajaan Allah yang pasti. Namun sekarang, bagaimana cara kerjanya dalam kehidupan nyata? Apa yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, teorinya memang indah, tapi bagaimana membuktikannya? Mari kita lihat prinsip ini bekerja melalui 3 lensa secara psikologis, relasional, dan spiritual. Secara psikologis, kelemahan melahirkan ketergantungan. Saat kita merasa kuat, mampu, dan bisa mengendalikan segalanya, kita akan secara naluriah mengandalkan diri sendiri. Kita memperlakukan doa sebagai opsi terakhir, bukan nafas pertama. Namun, saat kita mencapai batas kemampuan kita, saat kita lemah, sakit, bangkrut, atau patah hati, kita akan menciptakan sebuah ruang hampa di dalam diri, di mana cepat atau lambat kita akan mengakui, "Aku tidak bisa, aku tak sanggup lagi." Faktanya, momen pengakuan "aku tidak bisa" ini yang menjadi titik baliknya. Momen ketika kita mulai mencari pertolongan di luar dari diri kita. Kekosongan inilah yang akan bisa membuat kuasa Tuhan bisa masuk dan mengisi, seperti udara yang memenuhi ruang hampa. Mengapa?
Karena kuasanya tidak bisa memenuhi wadah yang sudah penuh dengan ego dan kemandirian manusia. Pikirkan ini sebagai prinsip fisika sederhana. Mengapa udara mengisi ruang hampa? Bukan karena ruang hampa itu menarik, melainkan karena ada perbedaan tekanan. Udara dari area bertekanan tinggi secara alami akan mengalir ke area bertekanan rendah untuk mencapai keseimbangan. Sekarang terapkan ini secara rohani. Saat kita merasa kuat dan menguasai segalanya, tekanan, kekuatan, dan ego kita sendiri mengisi penuh seluruh ruang hati kita. Tidak ada perbedaan tekanan, tidak ada ruang bagi aliran dari luar. Namun, saat kita mencapai batas kemampuan, saat kita lemah, sakit, atau bangkrut, kita menciptakan sebuah zona bertekanan rendah di dalam diri. Kita mengakui, aku tidak bisa, kekuatanku habis. Pengakuan kelemahan ini akan menciptakan perbedaan tekanan yang drastis antara keterbatasan kita, tekanan rendah, dan kelimpahan kuasa Tuhan yang tak terbatas, tekanan sangat tinggi. Sesuai dengan naturnya yang murah hati dan selalu memberi, maka kuasanya secara alami akan mengalir untuk mengisi kekosongan itu. Jadi ini bukan soal Tuhan tertarik pada kelemahan kita. Kelemahan bukanlah umpan, tapi ini soal posisi kita. Dengan mengakui kelemahan, kita sedang memposisikan diri untuk membuka pintu dan menerima aliran kuasanya yang memang sudah selalu tersedia. Karena kuasanya tidak bisa memenuhi wadah yang masih kita tutup rapat dengan kekuatan kita. 2. Secara relasional, kelemahan melahirkan keaslian. Orang yang selalu tampil kuat dan sempurna akan menciptakan jarak dengan orang lain. Mereka mengintimidasi sekitarnya. Sebaliknya, orang yang berani menunjukkan kelemahannya, kerentanannya, justru secara ajaib akan menarik orang lain untuk mendekat. Karena mereka terasa menjadi manusia biasa, bukan Superman. Dan juga dari pengamatan, hubungan yang paling dalam itu terjalin bukan saat kita memamerkan kekuatan, tapi saat kita berbagi kelemahan. Saat kita mengakui, aku juga pernah gagal. Kita itu memberi izin bagi orang lain untuk juga menjadi tidak sempurna. Lihat Paulus berani membagikan tentang masalah durinya kepada kita, sehingga dia menjadi rasul yang sangat manusiawi dan relevan. Kuasa Tuhan bekerja melalui keasliannya untuk menyentuh jemaat di dunia ini. Sekarang yang ketiga, secara spiritual, kelemahan melahirkan kemuliaan bagi Tuhan. Jika orang yang super kuat dan berbakat mencapai kesuksesan, siapa yang dapat pujian? Dirinya sendiri. Orang akan berkata, wajar saja dia berhasil, dia memang hebat. Tapi jika orang yang lemah, terbatas, dan penuh kekurangan bisa melakukan hal-hal luar biasa, siapa yang dapat pujian? Tuhan. Orang akan bertanya, bagaimana mungkin dia bisa? Pasti ada sesuatu yang lebih besar yang bekerja dalam dirinya. Kelemahan kita menjadi panggung yang sempurna bagi kemuliaan Tuhan. Itu adalah kanvas hitam di mana cahaya kuasanya bisa bersinar paling terang. Maka sebagai pengingat kuat, jadi firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 bukanlah perintah untuk pasrah pada nasib. Ini adalah sebuah undangan untuk merevolusi cara pandang kita.
kelemahan bukan lagi musuh yang harus diperangi, melainkan arena di mana kuasa Tuhan paling suka beraksi. Keterbatasan kita bukan lagi aib yang harus disembunyikan, melainkan kesempatan bagi kemuliaan Tuhan untuk dinyatakan. Kegagalan kita bukan lagi akhir dari cerita, melainkan awal dari babak di mana Tuhan menjadi pahlawan utamanya. Tantangannya sekarang adalah ini. Lihat kembali area terlemah dalam hidup Anda saat ini. Apakah itu kekurangan finansial, penyakit fisik, perjuangan mental, atau karakter yang sulit diubah? Berhenti mengutukinya, berhenti membencinya. Malam ini, coba ubah doa Anda dari Tuhan, angkatlah kelemahan ini menjadi Tuhan, aku akui kelemahanku di hadapan-Mu. Aku percaya kasih karunia-Mu cukup. Sekarang, nyatakanlah kuasa-Mu yang sempurna justru di dalam area kelemahan ini, agar Engkau yang dimuliakan. Dan lihatlah bagaimana kuasa Tuhan bekerja dahsyat dalam hidup Anda, dan Anda pada akhirnya akan memuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Jika paradigma ini membuka sesuatu yang baru bagi Anda, bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang merasa lemah hari ini. Tulis di kolom komentar, kuasanya sempurna dalam kelemahanku, sebagai deklarasi iman Anda. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus membongkar ayat-ayat mind-blowing lainnya bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.